Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Juwita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muli. Gimana kabarnya Ibu Juwita hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Muli. Bu Muli bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Juwita. Bu Juwita, hari ini kan kita ada janji ya kemarin mau melakukan supervisi. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu nih sama Ibu. Yang pertama ini saya ingin bertanya, dalam kegiatan coaching ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, Bu Muli. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu Muli. Oke, baik Ibu. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang Ibu ingin saya amati nantinya? Kompetensi yang saya ingin Ibu mengamati yaitu kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi, pada poin ini saya minta Ibu agar dapat mengamati prosesnya nanti, Bu. Oke, baik Ibu. Indikator apa ya yang ingin Ibu capai dalam poin tersebut ketika proses coaching kita nanti? Saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi di permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Tidak ada intervensi atau judgement dari saya selaku seorang coach. Begitu, Ibu Baik, Muli. baik Ibu Juwita. Apa ya yang mungkin akan menjadi kendala Ibu nanti ketika melakukan coaching ini? Begini, Bu Muli. Saya memiliki sedikit kesulitan dalam menahan diri untuk tidak memberi solusi terhadap teman yang sedang bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Terkadang saya itu secara spontan memberikan solusi. Seringkali saya merasa karena saya tahu solusinya, saya langsung menyampaikannya kepada rekan bicara saya. Begitu, Ibu Muli. Oke, begitu ya Ibu ya. Oke. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Saya akan berusaha untuk mendengarkan coach saya nanti dengan sepenuhnya dan mencatat kata-kata kunci yang dilontarkan coach untuk kemudian saya jadikan pertanyaan kembali, alih-alih memberikan saran kepada coach saya, Ibu. Baik, Ibu. Apa harapan Ibu dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Besar harapan saya, Ibu, setelah melakukan praktik coaching yang akan diobservasi oleh Ibu Muli nanti, saya akan dapat melakukan coaching sesuai dengan kompetensi coaching kepada rekan sejawat saya menggunakan alur tirta dan rasa, Ibu. Baik, Ibu Juwita. Saya sudah mencatat ya hal-hal yang ingin Ibu ingin saya amati untuk kegiatan coaching kali ini. Selanjutnya saya akan menyimak coaching yang akan Ibu lakukan terhadap coachee. Baik, Bu. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk menjadi supervisor bagi saya ya, Ibu. Sama-sama Ibu Juwita. Selamat siang, Bu Ju. Selamat Selamat siang, siang Bu. Bu Juwita. Selamat siang, Bu Nita. Oke, apa kabar Ibu? Ada waktu sebentar saat ini Bu? Saat ini bisa sedang kosong ini kebetulan. Oke, terima kasih Bu. Ada apa ini Ibu Nita? Kok Ibu terlihat lemas sekali siang ini? Tidak seperti Ibu eh, seperti yang biasa saya lihat selalu bersemangat. Iya nih Bu Juwita. Ini sebenarnya saya mau sharing masalah yang saya alami. Masalah pembelajaran murid saya ini Bu Juwita. Kebetulan kan kita sama mengajar di kelas 5. Saya berharap nanti akan ada solusi yang bisa saya temukan setelah berbincang dengan Bu Juwita. Oh iya Bu, ada apa ini dengan murid di kelas Ibu? Ini Bu, kelas saya itu 80% muridnya nilai bahasa Indonesianya di bawah KKM Bu.
Padahal saya merasa saya sudah maksimal sekali dalam memberikan penjelasan materi pelajaran. Tapi ternyata masih saja mereka sulit memahami materi-materi itu, Bu. Begitu ya, Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak ini memperoleh nilai rendah di bawah KKM ini apa ya, Bu Nita? Sepertinya, Bu, kalau saya lihat, anak-anak ini seperti malas sekali belajar. Kalau lagi belajar di kelas itu tanpa uring-uringan, apalagi kalau sudah diminta memahami sendiri isi bacaan. Mereka tampak tidak antusias. Kalau sudah saya tegur, baru mereka akan tampak antusias. Namun tidak berapa lama akan kembali tampak malas. Mereka akan ramai sendiri, Bu. Oh iya ya. Kira-kira ini Bu, saat Ibu melakukan pembelajaran, anak-anak tertarik tidak dengan pembelajaran Ibu lakukan? Eee, Kalau yang saya lihat itu mereka kurang antusias dengan pembelajaran, Bu. Iya. Jadi motivasi kurang ya Bu Nita? Iya, Bu Juwita. Oke, oke, oke. Lalu biasanya Bu Nita menggunakan media apa pada saat pembelajaran? Biasanya saya hanya menggunakan buku teks yang ada di sekolah, Bu Juwita. Oh iya, buku teks yang dari sekolah itu ya Bu? Selain itu, saya juga memanfaatkan papan tulis, menulis di papan tulis. Oh, jadi Ibu menggunakan buku teks dan menulisnya di papan tulis, begitu Ibu? Iya, Bu. Kalau selain pakai itu, pakai apa lagi ya, Bu? Saya bingung. Oh iya, Ibu bingung ya saat ingin melakukan pembelajaran. Apakah Ibu pernah mencoba menggunakan metode lain? Kalau metode lain, paling saya hanya menggunakan metode diskusi gitu, Bu. Oh iya, jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas Ibu Nita nilainya rendah, bahkan di bawah KKM itu karena kurang antusias dan kurang motivasi saat belajar bahasa Indonesia. Ya Bu ya. Benar, Bu, seperti itu. Oke, menurut Bu Nita, ini ya kira-kira ada acara lain atau cara yang lain tidak yang bisa menarik antusias anak-anak dalam belajar bahasa Indonesia? Kan sebelumnya Ibu bilang anak-anak kurang fokus, antusias, dan kurang motivasi. Eh, Kalau cara lain, mungkin saya bisa memanfaatkan Infokus yang milik sekolah. Mungkin ya, Bu Juwita ya? Oh iya, ada 3 infokus itu di ruang alat TIK itu ada di ruangnya ada 3 infokus ya Ibu ya. Itu misalkan saya pakai untuk memutar video, PowerPoint, itu bagaimana, Bu? Wah, itu ide yang bagus Bu Nita. Oh iya ya, Bu. Iya, Ibu punya videonya? Saya punya beberapa video, namun memang belum saya gunakan. Nah, itu bagus Bu. Selain itu, ada hal lain nggak kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Hal lain mungkin yang bisa saya lakukan adalah menggunakan gadget untuk media pembelajaran. Nanti mungkin saya bisa menggunakan media itu untuk membuat permainan yang berhubungan dengan materi pelajaran. Wah, mantap itu Ibu Nita. Nah, kira-kira ini ya, dengan media yang tadi Ibu sampaikan, bisa tidak ya merubah anak yang dulunya tidak fokus, tidak antusias, atau menjadi lebih antusias begitu Ibu?
Saya kira akan sangat termotivasi ya, Bu. Karena saat ini anak-anak itu bisa dibilang hampir tidak bisa lepas dari gadget. Jadi sepertinya kalau belajar memanfaatkan gadget, mereka akan lebih antusias. Baik, dari apa yang Ibu sudah sampaikan dari awal tadi, bisa tidak Bu sampaikan kembali apa yang nantinya akan Ibu lakukan? Mungkin nanti saya akan mulai memanfaatkan teknologi yang ada ya Bu Juwita. Saya akan menggunakan InFocus untuk memutar video ataupun PowerPoint untuk menarik perhatian siswa, serta menggunakan gadget untuk membantu memberikan materi pembelajaran dengan membuat permainan yang berkaitan dengan materi. Wah, bagus sekali Bu Nita. Ibu ternyata bisa menyelesaikan masalah Ibu sendiri sebenarnya. Itu perlu sekali dicoba. Solusi yang baru saja Ibu sampaikan, kira-kira untuk selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu Nita lakukan? Eh, Sepertinya saya akan lebih mempersiapkan media-media yang saya sebutkan tadi, seperti video, PowerPoint, yang memang berkaitan dengan materi, dan saya juga harus mempersiapkan permainan yang relevan dengan materi. Lalu, siapa yang akan membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen Ibu itu? Eh, Mungkin saya akan minta bantuan Ibu Rizka dan Pak Jikri untuk membantu saya mempersiapkan semuanya, karena Ibu dan Pak Jikri cukup paham dengan perangkat teknologi tersebut. Bagus juga. Jadi nanti bisa sharing ya Bu dengan Pak Zikri. Saya yakin Ibu bisa melakukannya. Sukses ya Ibu. Iya, Bu Juwita. Baik, Bu Nita. Bagaimana sekarang perasaan Ibu Nita? Wah, syukur sekali Bu Juwita. Saya merasa sangat lega sekarang. Alhamdulillah. Eh, saya merasa Ibu sudah bisa mampu menemukan sendiri solusi untuk masalah Ibu. Iya Bu Juwita, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu untuk masalah ini. Sama-sama Bu Nita. Baik Bu Juwita, saya permisi dulu. Kebetulan ada kelas lagi setelah ini. Iya, silakan Bu Nita. Selamat siang Bu. Selamat siang. Assalamualaikum Ibu Juwita. Waalaikumsalam Bu Muli. Kita ketemu lagi ya Ibu. Saat ini kita akan membahas beberapa hal yang sudah Ibu lakukan barusan. Iya Bu Muli. Insya Allah saya sudah siap untuk merefleksi kegiatan yang baru saja kita lakukan. Oke, baik Ibu, kita mulai ya. Yang pertama saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Ibu dengan performa Ibu pada saat coaching tadi. Terima kasih Ibu. Luar biasa sekali perasaan saya saat melakukan coaching tadi. Ada rasa gugup dari diri saya, sehingga sepertinya saya tidak bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk coach Ibu. Waduh, apa yang membuat Ibu merasakan hal tersebut? Saya sepertinya kurang present, Bu, karena jujur saja, terkadang ada hal-hal lain yang terlintas di pikiran saya. Seperti saya harus menanyakan apa lagi ya setelah ini. Itu cukup memecahkan konsentrasi saya dalam mendengarkan coach, Ibu. Baik Ibu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja, Ibu. Saya sangat menanti hasil pengamatan itu. Baik, jadi Bu Juwita, dari hasil pengamatan saya tadi, saya mengamati tadi pada saat coaching, alur tirta yang Ibu gunakan itu sudah sangat baik dan runut sekali Ibu lakukan, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ibu tampak semangat memahami tujuan dari coaching yang disampaikan di awal bersama coach Ibu tadi.
Hal ini sudah menunjukkan bahwa Ibu memiliki kompetensi present sebenarnya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Iya, Ibu. Meskipun tadi sebenarnya saya sempat merasa sedikit terganggu, fokus dalam mendengarkan, namun saya berhasil mengembalikan konsentrasi saya pada topik yang disampaikan oleh Koci, Ibu. Iya, Ibu luar biasa sekali. Namun demikian, saya juga melihat ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya pada saat coach menyampaikan solusi atas masalahnya, Ibu perlu melakukan penguatan lebih dalam atas ide yang muncul dari coach tersebut. Bagaimana menurut Ibu? Benar, Ibu. Saya seharusnya melakukan hal yang Ibu sampaikan tersebut, supaya Koci semakin yakin dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, dan semakin percaya diri untuk melakukan eksekusi rencana ke depan. Iya, benar, Ibu. Oke, Ibu Juwita. Dari diskusi kita ini ya yang sudah kita lakukan, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di area tersebut? Saya akan membuat catatan kata-kata kunci yang disampaikan oleh Koci sebagai pedoman ketika saya akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci. Begitu, Ibu. Baik. Kapan, di mana, dan kepada siapa coaching ini akan Ibu lakukan selanjutnya? Akan saya lakukan langsung ketika ada rekan sejawat yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya, Ibu. Oke, baik Ibu. Catatan-catatan dari pengamatan ini sudah saya tuliskan, Ibu. Nanti bisa menjadi bahan pengingat untuk Ibu di masa yang akan datang. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesediaan waktu Ibu untuk menjadi supervisor bagi saya. Baik Ibu, sama-sama Ibu Juwita. Sampai ketemu lagi ya Ibu ya di kesempatan yang lain kita akan melakukan supervisi kembali. Terima kasih. Iya, Ibu. Kembali kasih, Ibu. Sampai jumpa kembali.